Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Niken Parwati, STMM selaku Direktur Direktorat Bisnis Inovasi dan Sistem Inkubasi. Yang terhormat Bapak Yudo Sambodo, Esos MSI selaku pemateri kita pada hari ini. Yang terhormat Kak Putri Wulandari, STMSC selaku Kepala Inkubator Bisnis Universitas Al-Azhar Indonesia, dan seluruh peserta webinar yang hadir pada acara kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kami ucapkan selamat siang dan selamat datang kepada para peserta webinar. Tips memaksimalkan penggunaan sosial media dan marketplace untuk mendatangkan pembeli yang dapat diselenggarakan pada hari Sabtu 16 Mei 2020 via Zoom hari ini. Alhamdulillahilladzi ja'ala rasulahu bil-huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat serta hidayahnya sampai kita dapat berkumpul pada webinar hari ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat yaumil akhir. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita akan mengadakan webinar tentang tips memaksimalkan penggunaan sosial media dan marketplace untuk mendatangkan pembeli. Nah, teman-teman yang kami banggakan, sebelumnya saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya adalah Ghazali Afan. Saya selaku moderator yang akan membantu acara ini sampai dengan selesai. Izinkanlah saya untuk menyampaikan beberapa susunan acara sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah pembukaan, lalu dilanjutkan oleh pemaparan materi dari narasumber, lalu dilanjut dengan sesi tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Untuk yang pertama adalah pembukaan, marilah kita buka acara webinar hari ini dengan bersama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bagi teman-teman yang saat ini merasa penjualannya masih stagnan di sosial media atau marketplace, dan teman-teman ingin menambah penghasilan atau profit lebih di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, teman-teman ini sekarang tidak salah pilih untuk mengikuti webinar kali ini, karena topik kita pada hari ini adalah tips memaksimalkan penggunaan sosial media dan marketplace untuk mendatangkan pembeli. Pada kali ini kita kedatangan narasumber yang sudah pakar di bidang komunikasi. Narasumber kita pada hari ini adalah Bapak Yudo Sambodo, Esos MSI. Beliau adalah dosen Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Al-Azhar Indonesia. Nah, berikut saya bacakan riwayat hidup beliau. Nah, pengalaman kerja beliau pernah menjabat sebagai production staff Benyo Mili Advertising di Yogyakarta pada tahun 2004. Dan juga akun eksekutif Jendela Communication di Yogyakarta pada tahun 2005, sebagai akun eksekutif Nest Communication di Yogyakarta pada tahun 2006, akun eksekutif Karisma Advertising di Jakarta pada tahun 2007 sampai dengan 2012, sebagai akun eksekutif Big Communication di Jakarta tahun 2007 sampai dengan 2012, sebagai Business Development PT Poros Network Nusantara tahun 2010 sampai dengan sekarang, Direktur PT Poros Inovasi Nusantara di Jakarta pada tahun 2010 sampai dengan sekarang, Direktur PT Bara Semesta Teknologi di Jakarta tahun 2017 sampai dengan sekarang, dosen tidak tetap Prodi Ilmu Komunikasi UAI tahun 2012 sampai 2016, dan sekarang dosen tetap Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Al-Azhar Indonesia dari tahun 2016 sampai dengan sekarang. Nah, beliau memiliki riwayat pekerjaan yang sangat banyak nih. Di sini ada sekitar 26, akan tetapi saya bacakan 4 terakhir saja ya.
untuk karena terlalu banyak prestasi beliau, jadi saya ingin membacakan terakhir saja. Riwayat pekerjaan beliau, produser pembuatan master design mengenai invasive alien species di Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2013 Innomex. Sebagai direktur seminar dan pameran invasive alien species Kementerian Kelautan dan Perikanan 2013 Innomex. Sebagai produser film standar operasional gudang SNS Garuda Food tahun 2014 Innomex. Produser film animasi mitra SNS Bank BTPN Garuda Food 2014 Innomex. Nah, berikut riwayat hidup beliau. Mungkin kalau kita lihat dari riwayat hidup beliau, beliau sudah pakar di bidang ilmu komunikasi ya. Amin. Nah, penasaran kan tentang materi yang ingin beliau sampaikan pada webinar kali ini? Baik, kepada Bapak Yudo Sambodo, Esos MSI, dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Afan selaku moderator. Sebelumnya saya ucapkan alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk bisa berjumpa tatap muka walaupun dari jarak jauh online gitu ya. Dan kemudian tadi Mas Afan sempat membuka kalau sekarang kita sedang dalam kondisi mengalami pandemi COVID-19. Kita dalam kondisi yang sangat luar biasa begitu, dan karena kebetulan ini di bulan Ramadan, saya selalu seringkali mengajak kepada teman-teman mahasiswa untuk mari kita berdoa di bulan yang baik ini, karena kita sedang dalam kondisi yang sangat luar biasa. Mari kita berdoa agar kondisi yang sangat luar biasa ini menjadi kembali sangat biasa gitu. Amin. Dan kemudian kalau tadi juga Mas Afan selaku moderator membuka bahwa materi seminar ini menjadi salah satu jalan untuk bisa menghadapi pandemi, dan saya juga berharap bahwa apa yang coba kita diskusikan ini memang betul-betul memenuhi harapan Mas Afan selaku moderator gitu. Oke, saya akan coba buka materi. Mas Afan, saya konfirmasi lagi, apakah kelihatan? Iya, sudah jelas Pak. Nah, ya. Lihat. Baik, saya langsung mulai aja biar cepat. Berapa waktu yang saya punya ya Mas? Kita acara ini sampai jam 3, mungkin jam 2 kita buka sesi tanya jawab Pak. Oh oke, 1 jam ya, agak cukup lama. Semoga tidak sampai 1 jam. Iya Pak. Sesuai dengan apa yang sempat saya diskusikan dengan Bu Niken, saya diminta untuk berbagi pengalaman sebenarnya. Saya tidak senang kalau dianggap kemudian mengajar gitu ya. Mari kita berbagi pengalaman soal bagaimana menggunakan media sosial dan marketplace untuk mendatangkan pembeli. Nah, pada materi kali ini sebenarnya saya pengen lebih fokus pada bagaimana menggunakan media sosial, karena setahu saya marketplace tajir itu bukan seperti e-commerce, Tokopedia atau Bukalapak begitu ya, karena marketplace tajir itu lebih mirip seperti marimall.com, di mana setahu saya, nanti mohon koreksi kalau salah, bahwa pembeli atau calon pembeli itu tidak bisa berhubungan langsung dengan penjual gitu. Tapi prinsipnya begini, bahwa apa yang coba pengen saya diskusikan dengan teman-teman begitu, bahwa aplikasi penggunaan media sosial ini tentu adalah dalam rangka untuk memaksimalkan pasar yang teman-teman punya. Kalau pasar sekarang adalah tajir ya gitu. Kalau saya belum berjualan soalnya. Nah, saya ingin membukanya begini. Ada kekuatan media sosial yang sangat luar biasa yang selama ini teman-teman gunakan ya. Mungkin teman-teman sudah cukup sangat tahu bagaimana media sosial itu punya pengaruh yang sangat luar biasa gitu ya. Bagaimana tokoh-tokoh besar itu bisa tumbang atau tokoh-tokoh besar itu bisa naik ya, karena faktor kekuatan media sosial itu. Karena kita melihat berapa banyak pengguna media sosial itu. Nah,
Pertanyaannya adalah seberapa besarkah sampai hari ini begitu ya kita mampu memanfaatkan media sosial yang kita punya itu tidak hanya sekedar untuk melakukan eksistensi kita gitu, melampiaskan eksistensi kita kepada orang lain. Nah, saya pengen memulainya bagaimanakah cara memanfaatkan media sosial kita itu. Dan sebenarnya apa yang saya pengen diskusikan ini saya cukup sangat yakin itu teman-teman lakukan tiap hari ketika teman-teman menggunakan media sosial. Pertama begini, ketika kita mencoba menjual sesuatu, kita menggunakan media pasar misalnya begitu ya, dan kemudian kita pengen menginformasikan barang jualan kita itu kepada publik. Pertama tentu kita harus melihat karakteristik siapakah yang pengen kita sasar gitu. Nah, karakteristik itu kita bisa mengacu pada beberapa alat ukur sudah. Pertama misalnya karakteristik siapa sih pengguna produk kita. Jadi tentu untuk membuat sebuah penggolongan karakteristik audiens yang pengen kita sasar, pertama kita harus sangat tahu karakteristik produk kita. Karena tentu kita akan menyasar karakteristik yang sama atas produk kita kepada calon konsumen. Gitu. Jadi kalau produk kita memang untuk kelas golongan A, tentu target audiens yang pengen kita sasar adalah golongan A. Gitu. Kalau produk kita adalah untuk golongan B, target audiens yang kita sasar adalah golongan B. Nah itu kita petakan, kita buat mapping. Itu satu cara. Atau cara yang kedua, kita melihat karakteristik media yang akan kita gunakan. Karakteristik Instagram itu seperti apa sih? Siapa sih pengguna Instagram gitu? Siapa teman-teman kita yang tergabung di Instagram kita gitu? Karakteristik Twitter seperti apa? Karakteristik WhatsApp seperti apa gitu? Karakter Facebook seperti apa gitu? Misalnya begini. Yang menarik, saya seringkali 3 tahun 6 semester inilah, 5 semester ini selalu saya bertanya di kelas gitu kepada teman-teman mahasiswa di komunikasi UI gitu. Ada nggak yang masih bermain Facebook hari ini? Yang menarik, pertanyaan itu selalu saya tanyakan 5-6 semester ini, dan saya tidak menemukan satupun anak yang masih bermain Facebook. Berarti artinya kita bisa melihat bahwa Facebook punya audiensnya sendiri yang mungkin tidak masuk untuk kalangan milenial sekarang gitu ya, mahasiswa sekarang mungkin gitu ya. Nah, yang kedua adalah membuat status yang menarik. Jadi status yang menarik itu kan bisa melalui kata-kata atau bisa dengan foto. Artinya ya jangan terus kemudian ketika kita mempunyai media sosial yang kita pampang di situ foto kita terus gitu. Jadi sesekali jualan kita dan kemudian berikan statusnya gitu agar orang tertarik. Ini foto apa sih? Oh ini ternyata sedang dijual. Nah dijualnya di mana sih gitu? Sebutkan tempatnya. Karena begini dari situ salah satu fungsi media sosial itu adalah untuk membangun yang namanya engagement, keterikatan sosial gitu. Jadi kalau kita mengupload sesuatu di media sosial begitu ya, misalnya foto teman-teman begitu, ketika sedang ada di lokasi tertentu, itu kan sebenarnya teman-teman secara tidak sadar sedang membangun engagement dengan orang yang menonton foto itu. Misalnya teman-teman sedang foto di Bali dan ada salah satu seorang teman yang tergabung dalam yang mengikuti media sosial teman-teman pernah punya pengalaman yang sama. Nah disitulah yang saya maksud bahwa media sosial itu salah satu kekuatannya adalah mampu membangun engagement yang sangat kuat. Nah itu yang kemudian kita bisa gunakan ketika kita sebenarnya punya produk, kita punya sesuatu yang bisa kita tawarkan kepada siapa yang tergabung dalam media sosial kita. Nah salah satu caranya adalah sekali-sekali tempelkan itu di status kita, begitu, termasuk dengan karakteristiknya, begitu, dan apa keunggulan yang bisa diperoleh oleh calon pembeli, begitu. Sekali lagi saya mengulang begini, bahwa apa yang sedang kita diskusikan ini, saya cukup sangat yakin sebenarnya sehari-hari teman-teman sudah melakukan itu, begitu. Jadi saya hanya
menyegarkan ingatan teman-teman bahwa apa yang kita lakukan sehari-hari itu sebenarnya punya manfaat lain begitu ya. Yang ketiga, gunakan hashtag gitu. Apa pentingnya hashtag? Oh ya, yang pertama yang kedua tadi teman-teman juga harus berhati-hati yang namanya membuat status itu kan seringkali begini ya. Kita seringkali mengomentari status orang lain tuh statusnya alay gitu, statusnya lebay gitu. Itu masih mending begitu. Tapi yang hati-hati jangan sampai kemudian status teman-teman itu menyinggung orang lain. Sara misalnya begitu. Atau misalnya status teman-teman itu sedang menampilkan foto sebuah produk begitu dan kemudian di dalam statusnya teman-teman menerangkan keterangan produk itu, sekali lagi juga jangan menawarkan sesuatu yang overpromise gitu. Sesuatu yang sebenarnya tidak bisa dipunyai manfaat oleh produk itu, tapi kemudian teman-teman menempatkan produk itu punya manfaat tertentu padahal sebenarnya tidak. Misalnya saya berikan contoh, ada sebuah produk yang pernah ditegur oleh Komisi Penyiaran Indonesia, KPI pada waktu itu. Produk itu adalah O2, air mineral O2 gitu ya. Ini saya ambil contoh ketika overpromise tadi itu. Menawarkan sesuatu yang sebenarnya di luar kemampuan atas produk itu. Air mineral O2 itu pernah ditegur oleh KPI ketika mereka mengiklankan dirinya O2 sebagai air mineral dengan kandungan oksigen lebih banyak gitu. Mereka mempromot bahwa mereka itu adalah sebuah alat penyembuh begitu. Nah, ini yang menjadi concern Komisi Penyiaran pada waktu itu, O2 itu sebenarnya air mineral gitu. Kenapa kemudian mereka mempromot dirinya seolah-olah diri mereka itu obat gitu. Kalaupun mereka mempromot diri mereka obat, kenapa mereka tidak menggolongkan diri mereka ke dalam obat-obatan gitu. Karena dari awal mereka menggolongkan diri mereka itu ke dalam air mineral dalam kemasan gitu. Walaupun mungkin ya bahwa ketika air mineral dengan kandungan O2-nya lebih banyak itu mampu menyembuhkan, itu persoalan yang lain. Tapi ketika menjanjikan bahwa ini mampu mengobati penyakit-penyakit tertentu, itu yang menjadi kemudian overpromise dan ditegur. Gitu. Yang ketiga, gunakan hashtag. Sekali lagi teman-teman, saya pasti cukup sangat yakin bahwa setiap kali bikin postingan tertentu gitu teman-teman kan, atau mungkin ya perilaku beberapa orang begitu membuat hashtag sebanyak mungkin. Nah, apa pentingnya hashtag gitu? Hashtag itu sebenarnya punya manfaat untuk memudahkan orang, itu sebagai kata kunci sebenarnya hashtag gitu kan, memudahkan orang untuk mencari informasi-informasi tertentu misalnya. Jadi kalau teman-teman misalnya berjualan di tajir.store begitu ya, ya sering-seringlah menggunakan hashtag tajir.store gitu agar pertama orang mengenal tajir.store begitu. Yang kedua itu memudahkan orang untuk ngelink ke tajir.store ya. gitu. Nah, yang keempat, update foto profil secara berkala. Ini menyambung pada poin yang nomor 2 tadi itu. Jadi foto profil tentu juga harus konsisten dengan statusnya. Kan misalnya fotonya bergambar madu begitu ya, statusnya kan nggak mungkin di situ bicara soal fashion gitu. Jadi konsisten antara foto profil yang kita update gitu dengan statusnya. Oh iya, poin nomor 4 itu pengen saya tegaskan juga. Kenapa perlu mengupdate foto profil itu? Itu dalam rangka adalah memancing rasa penasaran kita, gitu. Hari ini ganti, terus hari ini kita menggunakan profil produk A, gitu ya. Besok kita akan menggunakan profil produk A lagi, tapi mungkin dengan angle yang berbeda, gitu. Walaupun produknya sama, tapi kemudian rasa penasaran orang atas ini sebenarnya foto apa sih? Minimal kita mampu memancing orang untuk penasaran membuka, gitu. Nah, poin nomor 5 ini yang menjadi tantangan ketika kita berjualan secara online, begitu ya. Karena kita tidak bertatap muka langsung seperti halnya di pasar tradisional, begitu. Respon
secepat mungkin. Biasanya kan ada pertanyaan-pertanyaan yang jadi begini, apa pentingnya respon secepat mungkin begitu? Itu memberikan kepastian kepada calon pembeli bahwa kita itu benar-benar berjualan begitu. Itu satu. Yang kedua, di antara persaingan sekian banyak orang berjualan online, kita telat sedikit merespon, orang akan berpindah ke lapak yang lain gitu. Nah, nanti kenapa saya jelaskan apa pentingnya respon cepat mungkin, nanti akan saya lanjutkan pada poin yang nomor 6. Nah, respon yang cepat mungkin itu tentu juga harus konsisten dengan komunikasi yang baik. Artinya begini. Anggaplah ketika orang bertanya itu berikan respon yang baik, anggaplah bahwa mereka itu pasti akan membeli. Walaupun mereka itu bertanya yang seringkali mungkin bikin kita jengkel gitu ya. Nah, itu sebenarnya ketahanan kita untuk bagaimana mampu menjalin komunikasi yang baik ketika kita tidak bertatap muka secara langsung, sementara konsumen itu sangat berisik sekali. Dan bagaimana kita mampu bertahan di antara keberisikan calon konsumen kita itu tetap bisa memberikan pelayanan yang baik, tetap bisa memberikan komunikasi yang baik gitu. Karena seringkali ketika kita sudah capek-capek membalas DM-nya begitu ya, belum tentu menjadi sebuah transaksi gitu. Belum tentu itu membuahkan hasil. Nah, itu pengalaman yang saya cukup sangat yakin teman-teman ketika berjualan online pasti sering mengalami hal seperti itu. Tapi itulah pasar di dalam dunia online gitu. Dan bagaimana kemudian jangan sampai kita kemudian baper gitu ketika kita sudah capek-capek merespon satu calon pembeli dan kemudian nggak jadi. Pada calon pembeli berikutnya karena kita sudah kebawa baper, respon yang kita berikan buruk. Wah, hancur pasar kita nanti pasti. Nah, apa pentingnya jika menjalin komunikasi yang baik? Karena ketika kemudian calon pembeli itu merasa nyaman begitu ya. Sekali lagi karena kita ketika kita berjualan itu ada sebuah jargon yang menyebutkan pembeli adalah raja. Nah, mari kita tempatkan mereka itu adalah raja gitu ya. Apapun pertanyaannya yang muncul kita respon dengan baik. Karena ketika respon kita itu kemudian berbuah hasil, kemudian berbuah hasil itu dalam arti calon konsumen itu kemudian menjadi konsumen, menjadi melakukan transaksi, dan mereka kemudian merasa nyaman atas pelayanan kita begitu ya. Kita bisa manfaatkan mereka untuk menjadi promotor gitu ya, kalau bahasa di media sosial itu influencer gitu ya. Kita minta mereka untuk berikan testimoni. Nah, testimoni itu yang bisa kita jadikan sebagai alat promosi sebenarnya. Karena kalau teman-teman amati bagaimana orang berjualan di Bukalapak, kalau teman-teman, saya cukup yakin gitu ya, pasti teman-teman pernah punya pengalaman belanja di online begitu, entah di Bukalapak, entah kalau zaman dulu ada Kaskus, entah itu di Tokopedia begitu. Kalau ini perilaku yang saya lakukan ya begitu, ketika saya mencari barang sesuatu, kamera misalnya begitu. Pertama tentu saya akan melihat perbandingan harga antar toko, antar lapak begitu. Yang kedua saya akan melihat bagaimana reputasi lapak itu gitu. Jadi pertimbangan harga yang pertama itu seringkali kemudian menjadi pertimbangan yang kedua ketika kita melihat bagaimana reputasi lapak itu. Dan dari mana reputasi lapak itu didapat? Reputasi lapak itu didapat dari testimoni yang dilakukan oleh pembeli gitu. Jadi misalnya barang kita lebih mahal tapi reputasi kita lebih baik, harga itu menjadi faktor yang kesekian orang melakukan keputusan pembelian. Karena tentu orang butuh rasa aman ketika melakukan pembelian secara online. Karena apa? Karena kita tidak bisa bertatap muka langsung. Kita sudah mentransfer uang, gitu. Nggak tahunya orang itu lari, begitu ya. Setelah kita melakukan review atas tokonya, ternyata belum pernah ada orang melakukan transaksi di toko itu, ya, kan menjadi repot. Nah, penting saya pikir untuk mampu menjalin komunikasi yang baik, karena itu sebagai salah satu strategi untuk menjaga atau menaikkan reputasi
toko kita gitu ya, lapak kita gitu. Karena begini, saya pernah ingat suatu waktu ikut seminar bagaimana cara Rasulullah itu berjualan begitu ya. Jadi kalau teman-teman mempelajari bagaimana ketika Nabi hijrah gitu ya, para sahabat-sahabat Rasulullah itu kan kaum muhajirin ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, relatif mereka tidak membawa apapun dan begitu. Ya hanya baju yang mereka gunakan lah, katakanlah begitu. Dan kemudian ini yang menarik dari cerita Abdul Rahman bin Auf begitu ya, sahabat Nabi ketika dia sebagai hijrah ke Madinah, dan kemudian yang dia cari pertama itu adalah apa? Yang dia tanyakan pertama kali itu adalah apa? Pasar gitu. Di mana pasar di sini? Nah, yang menarik adalah ketika itu Madinah adalah pasar yang sangat ramai tapi dikuasai oleh Yahudi. Gitu. Dikuasai oleh Yahudi. Dan kemudian para sahabat ini bertanya kepada Nabi begini. Sebelumnya para kaum Ansor gitu ya, orang yang sebelumnya tinggal di Madinah bercerita kepada Nabi bahwa cara berdagang Yahudi itu sangat buruk sekali sebenarnya. Tapi pasar mereka cukup ramai karena kesatuan di antara suku Yahudi ini cukup sangat kuat gitu. Dan itu yang belum dimiliki oleh kaum muslimin pada waktu itu. Dan kemudian kaum muhajirin ini ketika bergabung dengan Ansor dan membentuk pasar sendiri dalam rangka tentu untuk menyaingi agar kaum muslim punya pasar sendiri dan tentu juga dalam rangka menyaingi pasarnya Yahudi begitu ya. Mungkin ya saya nggak tahu, tapi yang menarik adalah para sahabat ini bertanya kepada Nabi begini, Nabi bagaimana cara berjualan yang baik? Nabi bertanya kemudian kepada teman-teman, nah itu Yahudi bagaimana cara berjualan mereka? Oh mereka berjualannya sangat buruk, saling tipu menipu dan sebagainya. Tapi karena nggak ada pilihan lain, kami harus melakukan perdagangan dengan kaum Yahudi. Terus kemudian Nabi bertanya, menurut kalian bagaimana kira-kira berdagang yang baik? Berdagang yang baik itu ya sesuai takaran gitu. Ketika kita beli 1.000 ya belikan barang itu seharga 1.000 gitu. Nabi menjawabnya menarik. Oh bukan seperti itu. Berdagang yang baik. Berdagang yang baik itu adalah berikan lebih atas apa yang dikeluarkan oleh pembeli kita. Jadi pengorbanan yang dilakukan oleh pembeli kita itu misalnya 1.000, belikan nilai lebih atas itu. Nah ya, kenapa saya bercerita soal itu? Ini kembali kepada bagaimana kita memberikan rasa nyaman itu. Artinya begini, ketika kita tidak mampu bersaing secara harga, gitu ya. Jadi kalau kita mampu bersaing secara harga, alhamdulillah ketika orang lain memberikan harga 11.000, kita bisa menjual dengan harga 1.000. Itulah dalam rangka memberikan nilai lebih bahwa pengorbanan yang dikeluarkan, yang dilakukan oleh konsumen kita itu di angka 10.000 tapi dia bisa mendapatkan manfaat 11.000. Itu kalau kita bisa bermain pada produknya ya, pada barangnya, pada harganya. Tapi ketika kita tidak bisa bermain pada ranah itu karena pasar itu kan cukup sangat ramai, kita punya nilai lebih pada satu poin yaitu apa? Pelayanan. Pelayanan itu yang bisa kita berikan sebagai nilai lebih kita. Karena sekali lagi berjualan online itu yang dituntut. Yang menjadi poin paling penting adalah trust, rasa kepercayaan. Kenapa? Karena tidak ketemu secara langsung dan uang itu ditransfer gitu ya. Artinya uang itu tidak kita serahkan secara langsung kepada pembeli, penjual. Nah yang ketujuh ini tantangan bagi para entrepreneur, bagi para wira usahawan begitu ya. Jangan takut dengan persaingan. Ini problem yang sangat sangat klasik sebenarnya. Ketika kita berwirausaha itu, seberapa tangguhkah kita mampu menjaga endurance kita untuk menjadi pelaku pasar menjadi pemain di antara pasar yang begitu sangat ramai begitu. Karena ketika kita sudah punya, ini saya pakai kata minder gitu, ketika kita dari awal sudah minder, itu kita sudah punya mental block namanya, bahwa kok rasanya saya nggak akan berhasil ya. Nah percayalah itu yang disebut dengan rasa itu
itu akan menjadi doa. Jadi kalau teman-teman tahu ada namanya teori law of attraction gitu, ada teori namanya law of attraction itu menyebutkan begini, bahwa alam semesta itu akan mendukung, akan membuat apa yang kita inginkan, apa yang kita angan-angankan, gitu, apa yang kita mimpikan itu untuk menjadi sebuah kenyataan. Itu teori law of attraction. Nah, teori law of attraction itu bisa berlaku untuk negatif, bisa berlaku juga untuk positif. Gitu. Saya cukup sangat yakin bahwa teman-teman pasti sering mengalaminya, bahwa yang positif itu bahwa apa yang teman-teman achievement, apa yang teman-teman dapat hari ini, saya cukup sangat yakin pasti teman-teman pernah memikirkannya dulu di waktu itu. Itu yang positif ya. Tapi seringkali juga kadang kita luput juga berpikir negatif gitu. Misalnya, kok rasanya saya seperti akan kehilangan uang ya gitu. Itu adalah rasa gitu. Dan itu sangat mungkin jadi doa kan. Kemudian kita tiba-tiba kehilangan uang, beneran gitu. Atau misalnya kita sedang naik motor gitu, ada perasaan kok rasanya bannya nanti akan bocor gitu ya. Saya sering mengalami itu, kok ya kebetulan bocor beneran gitu. Saya kemudian menyesal kenapa harus memikirkan itu gitu. Dan sekali lagi, persaingan itu sudah pasti ada. Tinggal bagaimana kemudian kita mampu bersaing di antara ramainya pasar itu. Itu yang namanya endurance, ketahanan. Itu masalah klasik yang dialami para wirausahawan, para entrepreneur. Karena begini, saya dulu pernah menghitung begitu ya. Dalam setahun orang melakukan berjualan begitu, itu belum kelihatan untungnya. Setahun. Katakanlah dalam setahun itu kita anggap itu masa kita untuk impas, yang penting kita bisa hidup gitu. Belum pada tahap masa growth, bertumbuh. Itu setahun, bayangkan 12 bulan kita harus mampu bertahan di antara ramainya pasar untuk tetap konsisten. Karena begini, konsistensi itu menjadi penting bagi seorang wirausahawan. Gitu. Nah, misalnya karena kemudian misalnya hari ini kita berjualan madu begitu, pasarnya bagus gitu. Kemudian bulan depan penjualan kita turun. Kayaknya ganti produk kemudian jualan baju. Jualan baju pasarnya bagus, bulan depan lagi menurun. Nah, kita tidak konsisten di situ. Kalaupun mungkin kita pengen memperluas pasar dengan memperbanyak sekian produk, oke. Tapi kalau kemudian kita hari ini jualan ini, besok jualan ini, besok jualan ini, kita tidak mampu memaintain pasar kita, itu yang kemudian menjadi repot. Nah, poin nomor 8 adalah mungkin kita waktu-waktu kita upload barang yang kita jual, iseng-iseng kita asal ngetek siapapun itu. Mungkin orang yang kita tag bisa jadi sebel gitu, tapi oke lah gitu. Toh kita tidak merugikan mereka begitu ya. Kita hanya ngetek. Itu sebagai salah satu cara untuk bagaimana pasar merespon ya. Itu bagian dari, kalau bisa saya sebut, riset begitu ya. Jadi selain sebagai riset juga kita bisa mengoptimalkan gitu yang kita punya materi-materi konten yang lama ini begitu dan menarik untuk kita tonjolkan lagi, upload lah itu, dan kemudian tag ke teman-teman tertentu yang kita bisa lakukan secara acak gitu. Atau yang kedua, bahwa yang kita tag gitu ya, yang kita tandai itu memang sesuai dengan karakteristik produk yang kita jual gitu. Nah, yang ke-9, saya ingin kembali pada poin yang tadi itu, soal jangan minder gitu ya. Bagaimana harus mampu menjaga ketahanan kita di dalam persaingan pasar yang cukup sangat ramai, itu adalah fokus dan konsisten. Itu kata kunci yang harus kita pegang ketika kita terjun ke dalam pasar, ketika kita bersiap atau kita menyediakan diri kita untuk menjadi seorang entrepreneur, menjadi seorang wirausahawan gitu. Nah, ini saya berikan contoh. Jadi sebenarnya kalau bicara soal tadi Mas Afan ngomong soal expert gitu ya, yang expert sebenarnya itu istri saya gitu. Jadi
awal mula kenapa saya diminta untuk mengisi ini kan saya cerita keunikan. Kalau istri saya itu biasanya melakukan ini, dan kemudian saya diminta untuk berbagi pengalaman apa yang dilakukan oleh istri saya, gitu. Ya, istri saya itu sangat cukup aktif berjualan di media sosial, gitu. Jadi dia membuat kelompok-kelompok grup-grup tertentu. Nah, ini yang dilakukan ada di Instagram, ada di WhatsApp grup, gitu ya. Ini konten-konten dari istri saya, jadi ini bukan saya yang bikin, begitu ya. Jadi saya mohon izin dari ke istri saya untuk minta materi-materi jualanmu dong, gitu. Jadi saya memotret aktivitas istri saya, gitu, yang kemudian saya jadikan materi untuk diskusi kita hari ini sebenarnya. Jadi ini praktek dari poin yang menentukan target pasar tadi itu. Jadi istri saya itu punya banyak barang jualan, begitu ya. Ketika dia menggolongkan baju tidur, dia bikin grup WhatsApp baju tidur. Jadi di handphonenya itu grup banyak sekali. Jadi sampai sering handphonenya itu ngehang gitu, terus saya yang repot gitu. Nah, terus istri saya itu juga pernah jualan rujak gitu ya. Tapi ini udah setahun yang lalu gitu ya. Dan kemudian menariknya, istri saya itu selalu minta testimoni. Dan testimoni itu dia jadikan konten, dia jadikan status gitu. Bukan testimoni dari penjual, dari pembeli itu dia screenshot, terus kemudian dia tampilkan itu di media sosial dia. Gitu. Itu kan sebenarnya hal, sekali lagi saya mengulang ya, sebenarnya ini kan hal-hal yang sangat wajar teman-teman lakukan setiap hari. Karena menarik begini, kalau kita bicara soal bahwa karena adanya pandemi COVID-19 ini, terus kemudian perilaku habit kita itu kan berubah begitu ya. Kita belajar online, kita seminar seperti juga online, dan kemudian orang menyebutnya kita sedang dalam menuju kondisi new normal gitu ya. Kenapa disebut kondisi new normal? Sebenarnya kita itu dalam kondisi yang normal biasa aja, karena toh setiap hari kita bisa bayangkan berapa jam setiap hari kita gunakan waktu kita untuk bermedsos gitu. Berapa lama dalam sehari itu kita selalu menatap layar komputer kita itu untuk berinternet ria, entah itu membuka email, entah itu nyari referensi dan segala macam. Sebenarnya apa yang kita lakukan sehari-hari ini karena terkait soal wabah pandemi COVID ini sesuatu yang normal, karena kemarin sebelum wabah kita juga melakukan itu gitu. Jadi kemudian karena wabah ini yang kemudian menjadi ada treatment tertentu begitu ya. Karena yang biasanya kita belajar online itu tidak tiap hari, kemudian menjadi tiap hari. Tapi sebenarnya kan apa yang kita alami hari ini itu sebenarnya sebelum wabah COVID pun kita sudah menjalani ini sehari-hari. Makanya kemudian muncul istilah yang menarik bahwa kita itu sedang dalam kondisi new normal, kondisi normal, tapi yang kemudian ini menjadi hal yang baru. Nah, tadi saya sempat cerita ke Mas Afan, materi hari ini saya tambahkan materi menulis begitu ya. Karena di rapat beberapa hari yang lalu ketika kita memutuskan untuk melakukan diskusi ini, ada yang request bagaimana cara menulis yang baik begitu ya. Walaupun ini kemudian secara lagi apa yang saya sampaikan ini based on teori gitu ya. Sangat teoritis sekali, tapi menarik untuk bisa dipraktekkan. Jadi praktek konten-konten tadi yang saya sampaikan itu teman-teman jangan pernah membayangkan bahwa yang mampu menulis itu hanya anak komunikasi begitu ya. Kalau saya kembalikan ke sini begitu ya. Menariknya istri saya itu tidak pernah belajar namanya komunikasi. Istri saya tidak pernah belajar marketing. Tapi dia bisa meng-create konten-konten ini gitu. Tidak pernah belajar mendesain. Ini dia desain dengan handphonenya. Saya lupa nanya dia mendesain pakai apa gitu ya. Tapi dia mendesain ini pakai handphonenya. Ya, teman-teman pengguna Android pasti cukup sangat paham aplikasi-aplikasi tertentu yang kita bisa gunakan untuk mendesain. Karena begini, prinsipnya yang namanya media sosial itu
tentu tidak sama dengan media konvensional ya, TV, radio, koran segala macam. Artinya apa? Kita tidak perlu yang namanya high quality, tidak perlu yang namanya quality control. Kalau kita bicara media konvensional, TV, radio, koran itu high quality-nya apa quality controlnya itu kan cukup sangat ketat, resolusinya harus sekian, terus kemudian apa warnanya harus seperti ini dan segala macam gitu. Tapi kalau media sosial itu kan karena itu akun kita dan karakteristik media sosial tidak memerlukan kualitas yang speknya cukup tinggi. Jadi ya sah-sah aja toh kita mengkreasikan konten-konten di setiap hari gitu. Nanti tergantung ketika teman-teman tidak pede untuk menguploadnya begitu ya, teman-teman bisa menanyakan ke lingkungan sekitar gitu bahwa aku sudah bikin konten seperti ini nih, apa ada masukan nggak, apa kira-kira yang kurang. Nah itu yang biasa dilakukan oleh istri saya ketika dia membuat sebuah konten yang seperti yang saya tampilkan ini. Sebelum diupload dia selalu pasti minta pendapat gitu, kira-kira ini kurang apa gitu. Itu kalau teman-teman merasa nggak pede, teman-teman bisa melakukan itu gitu ya. Nah, saya pengen lanjut ke copywriting sekali lagi. Ini materi yang saya ajarkan juga di kelas-kelas teman-teman di prodi Ilkom, karena kebetulan saya mengajar periklanan begitu ya, dan mengajar juga produksi iklan. Di dalam produksi iklan itu ada copywriting. Copywriting itu adalah seni menulis penjualan pesan yang kuat, persuasif, itu memprovokasi gitu ya. Nah, poinnya begini. Pertama adalah kita perlu tahu benar produk apa sih yang kita jual. Kita harus mengenal benar produk yang kita jual gitu ya. Yang kedua adalah bersama bagian marketing itu sebenarnya dalam arti begini. Komunikasi yang efektif itu, saya selalu mendefinisikannya begini. Komunikasi yang efektif itu adalah ketika kita melakukan komunikasi, pesan yang kita maksud itu, arti pesan yang kita pengen sampaikan itu dimaknai sama oleh lawan komunikasi kita. Itu adalah komunikasi yang efektif. Jadi komunikasi yang efektif itu adalah ketika kita menyampaikan sesuatu, itu maknanya, itu artinya, itu dimaknai sama oleh lawan komunikasi kita. Dan bagaimana syaratnya, syarat yang paling simpel, syarat yang paling utama untuk agar komunikasi itu bisa efektif, tentu kita harus mengenal siapa lawan komunikasi kita. Gitu. Teman-teman di sini misalnya begitu ya, ketika berkomunikasi dengan teman satu kelas, tentu caranya akan berbeda ketika melakukan komunikasi dengan Pak Rektor, kan begitu. Komunikasi akan berbeda ketika kita bandingkan cara komunikasi kita dengan teman bermain kita dengan Pak RT ya, atau tetangga kita. Gitu. Jadi komunikasi yang efektif itu adalah ketika pesan itu dimaknai sama, dan bagaimana cara agar pesan itu dimaknai sama, tentu kita harus mengenal betul siapa lawan komunikasi kita. Jadi kalau saya bahasakan bagaimana cara agar komunikasi yang kita lakukan kepada calon konsumen kita itu bisa ditangkap dengan sama gitu ya. Kita harus mengenal betul siapakah konsumen kita, siapakah pasar kita gitu. Nah, itu bagian pentingnya kenapa kalau ini bicara soal corporate, yaitu diskusi dengan marketing itu kan orang-orang penjualan itu kan yang tahu benar bagaimana karakteristik konsumen. Nah, ini salah satu cara aja sebenarnya, ini rumus sebenarnya. Ada banyak sekali rumus gitu. Nanti akan saya tambahkan di materi PowerPoint yang akan dibagikan begitu. Nanti biar saya koreksi. Ini salah satu rumus saja. Yang pertama itu harus mampu menarik perhatian. Ini sebenarnya bicara soal level ya, hierarki ya. Pertama kita harus mampu membuat sebuah kalimat yang mampu menarik perhatian, gitu ya. Tapi menarik perhatian itu bisa jadi didukung tidak hanya oleh kata-kata, tapi juga bisa didukung oleh gambar, begitu. Artinya kesesuaian antara gambar dengan kata-kata itu menjadi hal yang cukup penting, gitu. Yang kedua, memunculkan minat. Karena sekali lagi bahwa apa yang sedang kita sampaikan adalah dalam rangka untuk mempersuasi gitu ya.
termasuk juga untuk memunculkan hasrat. Jadi kita itu sedang memprovokasi orang gitu. Terus juga harus mampu memberikan keyakinan gitu. Sekali lagi keyakinan itu jangan sampai kemudian over promise itu, menjanjikan sesuatu hal yang berlebihan di luar kemampuan apa yang ditawarkan oleh produk gitu. Dan tentu setiap aktivitas kita melakukan promosi, ujung-ujungnya goalnya adalah ada aksi di situ. Aksi di sini yang saya maksud adalah ada pembelian di situ. Ini adalah alat ukur untuk bagaimana kita menilai bahwa aktivitas promosi yang kita lakukan itu sudah tepat gitu. Ujungnya, goalnya adalah agar orang melakukan pembeliannya. Bagaimana cara orang melakukan pembelian? Ya terus memberikan keyakinan, memunculkan minat gitu. Yang pertama harus mampu menarik perhatian gitu. Karena kita bisa membayangkan ya bahwa apa yang kita create materi promosi itu bersaing dengan ribuan materi promosi yang kita lihat setiap hari dari mulai kita bangun tidur sampai kembali tidur. Berapa banyak materi iklan, materi promosi yang kita lihat? Ada ribuan. Dan bagaimana materi yang kita rancang, kita buat itu mampu menarik perhatian. Itu tantangan yang pertama adalah. Nah, ini rumusnya copywriting itu menyegerakan gitu. Karena sekali lagi pertama kita berbisnis tentu pengen segera barang kita laku gitu. Jadi kadang promo-promo tertentu gitu kan seringkali memprovokasi bahwa harga akan naik per tanggal sekian itu besok maksudnya begitu. Atau promo Ramadan berlaku sampai hanya pada bulan Ramadan artinya, atau promo Lebaran. Jadi ada bersifat menyegerakan, ini dalam rangka adalah agar orang juga segera melakukan actionnya, orang segera melakukan pembelian. Membangun image yang positif, ya itu tentu tantangan barangkali karena tentu tidak ada orang melakukan jualan dengan cara membangun image yang negatif gitu. Efektif dan efisien itu, yang efektif saya sudah jelaskan yang tadi itu, bahwa kita harus mampu mengenal betul kepada siapakah kita melakukan aktivitas komunikasi begitu ya. Efisien ini begini, efisien itu media apakah yang akan kita gunakan. Ketika kita menggunakan Instagram gitu, tentu kita harus mengenal betul karakteristik Instagram. Siapakah audiens yang ada di Instagram, bagaimanakah karakter Instagram, sehingga kita mampu meng-create sebuah konten yang kemudian efisien ketika kita tampilkan di Instagram. Efisien itu juga dalam arti begini, seberapa seringkah kemudian kita harus melakukan aktivitas komunikasi melalui media sosial gitu. Apakah sehari sekali itu efisien, ataukah seminggu sekali itu efisien gitu. Itu juga harus kita ukur, kita hitung. Atau bisa jadi begini, ketika kita terlalu sering, jangan-jangan juga malah tidak menjadi efisien. Karena orang ketika begini, ada satu teori yang menyebutkan ketika orang semakin banyak tertolak sebuah informasi dan itu informasi yang sama terus, orang kemudian relatif akan mengabaikannya. Jadi jangan salah, ada juga teori yang menyebutkan bahwa semakin kita diterpa oleh sebuah pesan, kita akan makin percaya pesan itu. Tapi juga itu ada teori juga yang menyebutkan semakin sering kita diterpa oleh pesan yang sama, ada kecenderungan kemudian kita akan mengabaikan pesan itu. Ini jenis kalau kita membangun gaya bahasa gitu ya, bukan gaya bahasa, gaya bertutur kata gitu ya. Mengeksplorasi itu adalah kita fokus pada produk kita begitu. Apa sih yang bisa kita tawarkan atas produk kita gitu. Itu tentu kita sebagai pemilik produk yang lebih tahu tentang bagaimana karakteristik produk kita begitu. Eksploratif itu tidak perlu melihat bagaimana karakter, seringkali mengabaikan karakter calon siapakah kita akan melakukan komunikasi. Pokoknya kita fokus pada produk kita, mengeksplor produk kita. Naratif itu menggunakan storytelling, kayak bahasa storytelling gitu. Jadi menggunakan bahasa sehari-hari seperti halnya kita bercakap-cakap gitu. Seperti kita mendongeng. Argumentatif itu jadi begini, kalau dalam pendekatan iklan itu kita mengenal ada pendekatan rasional, ada pendekatan emosional. Nah, pendekatan rasional itu adalah sangat hitung-hitungan, misalnya begini.
bahwa produk kita itu air mineral itu mampu menghilangkan rasa haus gitu. Itu argumentatif gitu. Air mineral itu lebih bagus dibandingkan dengan air berkarbonasi. Jadi, argumentatif itu memberikan secara jelas dan nyata keuntungan-keuntungan apa yang bisa didapat konsumen ketika mereka mengkonsumsi produk kita gitu. Jadi itu cara berpikir rasional gitu. Dengan harga 10.000, manfaat yang bisa diberikan pengorbanan 10.000 itu apa saja? Itu berpikir argumentatif gitu. Sehingga orang ketika melakukan sebuah pengorbanan, jadi orang membeli itu kan berkorban ya, bahwa dia mengeluarkan uang sekian itu kan berkorban. Tapi dengan pengorbanannya itu, apakah mereka pembeli itu bisa mendapatkan manfaat yang senilai, worth it, kalau bahasa kita itu worth it gitu ya. Apakah dengan mengeluarkan uang 10.000 itu worth it produknya? Itu yang cara berpikir gaya menulis yang argumentatif. Retoris itu ini biasanya gaya bahasa orang berpidato itu kan berapi-api ya. Jadi ini mirip seperti mengeksplorasi tadi itu. Tapi mengeksplorasi itu kita perlu memikirkan bahwa apa yang kita sampaikan ini sudah pasti benar, tidak mungkin terbantahkan gitu. Jadi kalau tadi saya menyebutkan kita tidak boleh overpromise, seringkali ada juga yang menggunakan gaya overpromise, tapi overpromise yang masih rasional gitu. Kita menjanjikan sesuatu di luar kemampuan produk itu, tapi memang itu di luar kemampuan produk itu, tapi sebenarnya kalau mau dijelaskan lebih detail, apa yang kita janjikan ketika kita menyampaikan sesuatu itu sebenarnya memang mampu diakomodir oleh produk itu. Normatif itu hal yang sangat biasa begitu sehari-hari, tidak perlu berpikir sangat keras gitu bahwa kita menginformasikan secara detail, memberikan apa manfaatnya, harganya berapa begitu. Atau mungkin beberapa kali mungkin kita akan menggunakan cara diskon gitu. Itu kan hal-hal yang sangat normal sekali gitu. Nah, ini aturan, ini adalah standar yang berlaku begitu ya. Karena ini adalah berkaitan dengan etika dan undang-undang. Pertama tentu kita tidak boleh membohongi, bahwa kita harus berbicara apa adanya terkait soal produk kita itu. Katakanlah kalaupun tadi saya menyebutkan ada overpromise, ada sesuatu hal yang dijanjikan di luar kemampuan produk itu, tentu itu jangan terlalu overpromise gitu. Kita harus melihat benar karakteristik produk yang akan kita jual gitu. Yang kedua, menggerakkan emosi yang positif gitu. Tentu setiap kita membangun aktivitas komunikasi pemasaran itu adalah dalam rangka untuk membangun brand image yang positif. Ketika itu tentu harapan orang berjualan, harapan semua orang ketika berjualan itu adalah produknya laku. Gitu ya. Itu action tadi itu. Terus yang terakhir adalah kita juga harus ingat bahwa kita punya yang namanya kode etik, nilai tata krama gitu, bagaimana cara bahasa kita gitu. Dan kemudian kita juga harus mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu tadi. Poin nomor 1, tidak membohongi masyarakat, itu sangat diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Karena itu kita harus hati-hati. Sangat mungkin aktivitas program komunikasi pemasaran yang kita lakukan itu ketika menyentuh yang namanya bersinggungan dengan yang namanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sangat mungkin kita akan berhadapan-hadapan dengan yang namanya hukum. Gitu. Saya pikir cukup, Mas Afan. Kalau ada pertanyaan atau mungkin kita pengen mendiskusikan sesuatu, mari kita diskusikan. Gitu. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih kepada Bapak Yudo Sambodo atas pemaparan materinya. Baik, kita akan membuka sesi tanya jawab. Sesi yang pertama ini kita akan membuka untuk 3 orang penanya. Bagi yang ingin bertanya silakan menggunakan fitur raise hand.
Bagi yang menggunakan HP, ada di sebelah kanan bawah, ada tombol, ada titik 3, lalu klik more. Di situ ada fitur raise hand. Silakan teman-teman untuk mengklik fitur raise hand untuk yang ingin bertanya atau menanyakan tentang materi yang telah disampaikan oleh Bapak Yudo Sambodo. Ya, silakan yang ingin bertanya. Dan bagi teman-teman yang ingin bertanya menggunakan PC atau laptop, bisa dilihat di sebelah kanan bawah ada gambar fitur telapak tangan. Ya, untuk penanya kita yang pertama ada Bapak Sandi Mega Saputra. Ya, silakan Bapak Sandi Mega Saputra untuk bertanya. Untuk co-host atau host bisa diaktifkan mikrofonnya. Ya, silakan Bapak Sandi. Ya, mau tanya untuk terima kasih untuk materinya. Saya ingin bertanya, kalau di Instagram kan lebih kuat itu kan di di gambar. Kekuatannya itu kalau nggak salah di gambarnya gitu, baru ke deskripsinya. Namun di deskripsi juga kan perlu gitu. Nah, untuk membuat sebuah promosi yang menarik dengan copywriting itu, apakah kita tempatkan itu di image gitu kan, di image-nya langsung, atau bisa di deskripsi gitu? Dan apakah untuk yang deskripsi itu kita agak cukup panjang atau misalkan agak singkat gitu? Jadi kayaknya kalau di Instagram kan kadang-kadang bisa panjang banget gitu, seperti itu. Ya itu aja sih paling. Sama untuk yang sekarang penggunaan WhatsApp kan kayak di story WA juga digunain untuk berjualan juga gitu. Apakah boleh kita jualan, semua postingan kita jualan terus di situ, ataupun misalnya sekali-sekali aja kayak gitu? Oke, sekian sih. Terima kasih. Terima kasih. Ya, silakan Bapak Yudo untuk menjawab pertanyaan terlebih dahulu. Nanti kita lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya. Ya. Terima kasih kepada Bapak Sandi atas pertanyaannya. Yang pertama, ketika kita melakukan promosi di Instagram itu, apakah konten antara gambar dengan kata-kata itu apakah dijadikan satu di dalam uploadan, atau kata-kata itu kita bisa inikan di di fitur yang lain. Saya pengen tadi ya. Nah, terkait soal di IG begitu ya. Sebenarnya tergantung kreasi kita, Pak Sandi ya, bahwa apakah dengan karakter IG dengan media IG yang terbatas itu kita akan menempatkan semua informasi itu di dalam satu tempat yang sama dengan gambar yang kita punya, atau kemudian kita letakkan konten pada bagian deskripsinya, apa sih namanya? Caption, Pak. Caption ya, namanya caption. Ya, gitu. Caption. Nah, jadi ketika memang kita hanya fokus ingin menarik perhatian gitu, itu kita main pada di gambar gitu. Karena begini, ada istilah kalau bagi orang iklan gitu, ada istilah picture speak louder than word gitu. Nah, mungkin sebagai strategi kita kuatkan gambarnya di konten di sini. Informasi yang mungkin nanti akan mengganggu gambar kita itu kita taruh di caption gitu, Pak. Tapi kalau memang kita pengen memperkuat atau katakanlah informasi tentang produk kita itu tidak terlalu banyak, kita bisa gabungkan. Tapi kalau kita pengen bahwa gambar kita itu kok sayang ya kalau kemudian harus ditimpa oleh kata-kata, nanti jatuhnya seperti koran gitu ya. Nah, kita taruh informasinya itu di caption. Karena fungsi gambar itu tadi, ketika gambar itu sudah mampu memproyeksikan, menggambarkan seperti apa produk yang kita punya, begitu ya. Nah, informasi-informasi selanjutnya kita bisa berikan keterangan itu di caption. Terkait soal WhatsApp, apakah seberapa sering kemudian kita harus ini WhatsApp? Sebenarnya itu kembali kepada aktivitas kita aja, Pak. Kalau saya pikir sepanjang misalnya begini, ini pengalaman istri saya ya, ketika dia berjualan sesuatu gitu, dia mengkelompokkan
target audiensnya, dan kemudian setelah dia kelompokkan, dia akan kirim satu persatu undangan untuk join grup sini. Nah, seberapa sering ya, tentu orang berjualan itu kan nggak, pertama jangan malu begitu ya. Kalau kita sudah ada perasaan enak, nggak enak gitu, ya kita nggak akan melakukan actionnya gitu. Singkirkan aja itu dulu gitu. Artinya sepanjang tidak muncul komplain atas nama tertentu gitu ya, berarti sah saja kita mengundang mereka untuk join grup. Karena kita, kalau kita mau berpikir husnuzon gitu, berpikir positif gitu ya, bisa jadi ketika mereka kita ajak bergabung itu informasi yang berguna untuk mereka gitu. Bisa jadi mereka memang butuh untuk bergabung dalam grup yang kita bikin, begitu Pak. Jadi pikirnya positif aja. Kalau kita sudah pikir enak enggak ya mengundang A, B, C, dan ya kita enggak akan action nanti gitu. Pokoknya cuek aja. Karena apa? Pertama, kita perlu barang kita laku gitu ya. Yang kedua, bisa jadi mereka-mereka yang kita undang itu memang butuh informasi yang kita bikin, memang butuh untuk bergabung dalam grup WhatsApp yang kita buat, begitu Pak Sandi. Begitu Mas Afan atau Pak Sandi, cukup atau Gimana Pak Sandi, sudah jelas? Sudah. Ya, terima kasih Bapak Sandi. Terima kasih. Baik, untuk penanya berikutnya, silakan yang ingin bertanya, silakan aktifkan fitur raise hand di sebelah kanan bawah. Ya, silakan, ada Saudara Bayu Apriansyah. Silakan Saudara Bayu Apriansyah untuk bertanya. Silakan diaktifkan untuk mikrofonnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau bertanya Pak tentang profil di Instagram itu kan untuk narik pelanggan itu kan kita butuh followers ya Pak. Sedangkan kita belum tahu nih cara mendapatkan followers itu kan agak susah ya Pak, karena kan harus kita, tahu saya sih biar terkenal itu kan kita harus bayar influencer dulu biar tahu produk kita. Sedangkan semisal followers kita itu cuma 100, itu pun cuma teman-teman kita, dan kalau kita mau banyakin followers kan kita harus kayak rajin-rajin komentar di Instagram influencer gitu, atau di kayak food blogger gitu kan Pak. Nah, pertanyaan saya tuh gimana Pak caranya dapat followers itu secara murni dan cepat gitu Pak, cara penarikannya gitu. Itu langsung saya jawab atau bagaimana Mas Abang? Iya, langsung Pak. Silakan Bapak Yudo untuk menjawab pertanyaan dari Saudara Bayu. Sepanjang yang saya pelajari ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Mas Bayu. Ini sebenarnya tantangan yang cukup berat, dan ini pertanyaan banyak orang begitu ya, karena sekarang menjadi selebgram, menjadi YouTuber itu sedang menjadi tren begitu ya. Artis-artis yang notabene sudah berkecukupan, punya pemasukan cukup banyak, sekarang beramai-ramai untuk mencari rezeki melalui media sosial mereka gitu. Entah itu di Instagram, entah itu di channel-channel YouTube yang mereka bikin begitu. Nah, apa yang saya pelajari ketika menarik begini, 3 minggu atau 4 minggu yang lalu saya sempat diminta oleh Kementerian Kesehatan bagaimana merancang aktivitas komunikasi terkait soal penanganan COVID-19 gitu. Dan kemudian alat ukurnya itu adalah alat ukur keberhasilan strategi komunikasi itu adalah jumlah followers, jumlah share, jumlah likes gitu kan. Nah, tantangannya untuk bagaimana agar mencapai jumlah followers yang pengen kita sasar, yang kita targetkan, jumlah likes dan jumlah share gitu ya, itu adalah di konten. Tantangannya adalah di konten gitu. Dan seberapa konsisten kita dengan konten kita itu. Misalnya begini, kalau teman-teman amati blog selebgram fashion gitu ya, ya mereka akan konsisten dengan konten fashion gitu. Atau selebgram di bidang makanan, mereka akan konsisten ngomongin soal makanan gitu.
Jadi tantangannya pertama itu adalah kita bikin konten yang menarik begitu. Yang kedua adalah kita konsisten bahwa memang itu ciri khas kita gitu. Amati aja selegram yang punya followers cukup banyak gitu. Pasti mereka konsisten dengan kontennya. Gitu. Kalau konten kita belang-belang gitu kan artinya orang akan jadi begini, anggaplah akun Instagram kita itu sebagai media informasi gitu ya. Yang itu berguna untuk orang lain, bahwa kita men-share sesuatu di akun itu adalah dalam rangka untuk mengedukasi orang lain gitu ya. Jadi ketika ngomong soal fashion, ketika kita concern atas fashion ya, kita akan ngomong soal fashion, berikan edukasi masyarakat tentang fashion, followers tentang fashion. Bicara soal penyakit COVID begitu ya, kita akan ngomong konsisten soal konten-konten yang berkait tentang COVID gitu. Nah, itu tadi tantangannya pertama adalah soal bagaimana kita mampu meng-create konten yang menarik, yang kedua adalah konsistensi. Begitu Mas siapa? Bayu ya. Nah, dan yang ketiga soal endurance itu tadi ya Mas, seberapa endurance itu ketahanan begitu ya. Ketika kita sudah membuat konten yang menarik, kita konsisten dengan tema tertentu begitu ya, dan kemudian seberapa fokus dan konsisten kita untuk tetap mampu meng-create, mampu menghasilkan konten-konten yang bisa kita upload di Instagram gitu. Jangan misalnya minggu ini kita rajin sekali tiap hari upload gitu. Nanti minggu depan kita lupa gitu. Atau bahkan nanti bulan depan kita tidak. Artinya akun yang kita punya itu perlu di-maintain gitu. Bagaimana cara memaintain-nya? Ya kita harus konsisten untuk terus membagikan konten-konten yang kita rancang itu di akun media sosial kita gitu. Begitu Mas. Baik, terima kasih Pak. Ya, Saudara Bayu, sudah cukup jelas untuk jawaban dari Bapak Yudo. Cukup. Baik, ya. Terima Baik, kasih. ya sama-sama. Untuk penanya selanjutnya silakan yang ingin bertanya kepada Bapak Yudo. Silakan menggunakan fitur raise hand yang berada di sebelah kanan bawah untuk yang menggunakan handphone. Itu ada tombol titik 3. Itu silakan diklik, nanti akan timbul atau muncul fitur raise hand. Silakan yang ingin bertanya. Dan bagi yang menggunakan PC atau laptop, bisa dilihat di sebelah kanan bawah, itu ada gambar telapak tangan diangkat, silakan diklik, nanti akan muncul gambar fitur raise hand-nya. Silakan yang ingin bertanya. Ada lagi? Alhamdulillah kalau nggak ada lagi. Sepertinya sudah paham ya Pak ya tentang ya nggak tahu cara karena memaksimalkan penggunaan sosial media ini. Ada dua hal mungkin Mas ya. Pertama sangat paham atau kedua tidak paham sama sekali. Nah, gitu. Jadi saya sih berdoa semoga semuanya sudah cukup sangat paham. Mungkin kita positive thinking aja, mereka sudah paham. Ya. Di bulan Ramadan kita harus khusyuk gitu ya. Iya. Bagaimana teman-teman? Sudah paham semua? Apa bingung ya? Mungkin kita positive thinking aja, teman-teman sudah paham apa yang telah disampaikan oleh Bapak Yudo Sambodo. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan. Ya, silakan Bapak Yudo, sepertinya sudah tidak ada yang bertanya lagi. Silakan untuk penutupan pemaparan materinya. Alhamdulillah. Di sesi penutupan ini saya sebenarnya karena kita bicara soal marketplace juga begitu, dan secara pribadi sebenarnya saya belum begitu mengenal marketplace yang kita punya itu, yaitu Tajir itu, tapi ketika teman-teman tertarik atau pengen membesarkan diri teman-teman ketika berjualan, ya alangkah baiknya juga mari kita juga besarkan pasar yang kita punya gitu. Alangkah sayangnya pihak WAI sudah membuat pasar yang
bisa jadi prospeknya cukup bagus gitu, tapi kemudian kita abaikan dan kita asik dengan dunia kita sendiri. Artinya ketika kita ikut meramaikan pasar di tajir.co, sangat mungkin nanti yang terangkat secara finansial, secara ekonomi tidak hanya kita, tapi siapapun yang akan tergabung di tajir.store. Gitu, Mas Afan. Menurut saya. Baik, Pak. Baik, Bapak Yudo Sambodo, terima kasih atas pemaparan materi yang telah disampaikan. Mungkin kita dapat mengambil intisari sedikit ya dari pemaparan Bapak Yudo Sambodo yang sudah dijelaskan, bahwasanya apabila kita ingin meningkatkan, ingin memaksimalkan penggunaan sosial media atau marketplace kita bisa menentukan gaya atau jenis kata copywriting kita di sosial media. Seperti itu. Adapun unsur copywriting itu terdiri dari AICA ya Pak ya. AICA itu attention, interest, desire, conviction, dan action. Attention itu menarik perhatian, lalu menciptakan minat, memunculkan hasrat, memberikan keyakinan, dan menyegerakan aksi. Berikut merupakan unsur-unsur dasar daripada copywriting itu sendiri. Baik, atas selesainya pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Bapak Yudo Sambodo, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Yudo Sambodo atas pemaparan materinya. Dan terima kasih juga kepada saudara teman-teman peserta webinar yang telah hadir pada acara hari ini. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada panitia yang telah support acara ini sampai dengan selesai. Untuk teman-teman yang hadir pada acara ini, yang tadi dari awal belum mengikuti acara webinar ini dari awal, yang datangnya telat, mungkin bisa melihat kembali video webinar ini pada akun YouTube kita, Tajirwai. Teman-teman bisa melihat videonya dari awal sampai akhir di YouTube kita nanti. Seperti itu. Lalu untuk teman-teman yang hadir pada acara webinar hari ini bisa mengisi form feedback kita untuk mendapatkan e-sertifikat nanti. Ya, Bapak Yudo Sambodo bisa di stop share screen-nya terlebih dahulu. Baik, terima kasih Bapak. Baik, saya akan men-share screen untuk form feedback-nya. Teman-teman bisa mengisi form feedback kita di bit.ly/form feedback 16 Mei 2012. Mungkin teman-teman bisa foto atau screenshot link tersebut untuk mendapatkan e-sertifikat nanti. Dan untuk teman-teman, untuk sekedar info, untuk pengisian form feedback paling lambat itu pada hari Ahad besok, tanggal 17 Mei 2020. Seperti itu. Mungkin sampai di sini acara webinar kita pada hari ini. Dan terakhir dari saya mengutip kata-kata dari Bapak Yudo Sambodo yang sudah diucapkan, bahwasanya jangan takut dengan persaingan. Fokuslah dengan bisnis kita, jangan terlalu fokus dengan kompetitor. Dan juga jangan melihat hasil daripada kompetitor, akan tetapi fokuslah kepada apa yang kita jalankan nanti gitu. Karena semuanya itu butuh proses, maka dari itu teman-teman harus berproses, maka berproseslah. Saya Gozelapan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.